Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, pernah nggak kalian itu bertanya, kenapa sih singa harus memakan rusa? Atau kenapa sih tumbuhan itu lebih cepat tumbuh daripada hewan-hewan? Nah, ternyata itu semua bagian dari sistem yang keren banget. Namanya rantai makanan. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak bareng-bareng. Jadi, rantai makanan itu adalah peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup. Tapi tenang, bukan sembarang makan-makan loh. Ini terjadi dalam urutan tertentu agar aliran energinya terpenuhi. Dalam rantai makanan, setiap makhluk hidup mempunyai peran. Nah, peran ini disebut dengan tingkatan tropik. Dalam rantai makanan, ada 3 tingkatan penting. Yuk kita bahas satu-satu. Nah, peran yang pertama yaitu produsen. Produsen adalah makhluk hidup yang bisa membuat makanannya sendiri. Nah, siapa mereka? Ya, tumbuhan hijau. Mereka dapat membuat makanan sendiri karena melalui proses fotosintesis. Nah, untuk peran yang kedua yaitu konsumen. Konsumen adalah makhluk hidup yang bergantung kepada makhluk hidup lain karena konsumen itu tidak bisa membuat makanan sendiri. Untuk konsumen itu sendiri dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, konsumen 1, konsumen 2, dan konsumen 3. Konsumen 1 adalah hewan herbivora atau hewan pemakan tumbuhan. Contohnya seperti kelinci, kambing, dan sapi. Untuk konsumen tingkat 2 itu adalah hewan karnivora dan omnivora. Misalnya ular yang makan tikus. Konsumen tingkat 3 itu sering disebut dengan konsumen puncak. Biasanya ditempati oleh hewan pemangsa daging atau karnivora. Contohnya seperti elang dan harimau. Nah, peran yang terakhir yaitu pengurai. Pengurai merupakan organisme atau makhluk hidup yang menguraikan bangkai atau sisa makhluk hidup lain. Nanti nutrisinya akan dikembalikan ke tanah. Contohnya seperti jamur, bakteri, dan cacing. Yuk kita lihat contoh rantai makanan sederhana tentang kehidupan manusia. Nah, di gambar ini rumput berperan sebagai produsen. Selanjutnya ada kambing yang berperan sebagai konsumen 1, manusia berperan sebagai konsumen 2, dan bakteri yang berperan sebagai pengurai. Nah, anak-anak, sekarang kalian sudah tahu kan apa itu rantai makanan dan peran apa saja yang dimiliki makhluk hidup pada rantai makanan. Jadi, yuk kita jaga alam agar rantai makanan tetap berjalan dengan seimbang. Terima kasih sudah belajar bersama Ibu Guru pada hari ini. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya.